Energy restored. 97,4 FM Radio Sonora. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi di edisi kali ini 19 Juli 2024, dan pastinya juga kami hadirkan untuk Anda informasi bersama dengan perbincangan kami nanti selama 1 jam ke depan dari pukul 1 sampai dengan pukul 2 siang nanti bersama dengan BPJS Kesehatan. Dan pastinya juga sahabat Sonora boleh yang mau bergabung bersama kami, ini bisa di telepon kami di 0274557762 atau ke WhatsApp kami sahabat Sonora. Ini bisa di 0817548300, dan pastinya juga sahabat Sonora bisa bergabung bersama kami, bisa mendengarkan juga melalui streaming di www.jogjastreamer.com. Dan di kesempatan hari ini sahabat Sonora, terkait dengan tema kita adalah layanan non tatap muka BPJS Kesehatan, dan kami juga sudah bersama, ini saya sapa dulu, sudah ada Kepala Bagian Mutu Layanan Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, ada Ibu Erna Diah Ekawati. Selamat siang Bu Erna. Selamat siang Mbak Ayu, dan selamat siang sahabat Sonora. Oke, kabar baik, sehat selalu ya Bu ya. Alhamdulillah baik. Oke, baik sahabat Sonora, pastikan ini sahabat Sonora mendengarkan kami, ini boleh juga bergabung melalui WhatsApp kami. Silahkan dikirimkan WhatsAppnya di siang hari ini, kami tunggu sampai dengan pukul 2 siang di 0817548300. Baik Bu Erna, ini mungkin kalau kemarin kita sudah sempat ngobrol juga ya sama BPJS, ini mungkin terkait dengan layanan online-nya gitu ya. Ini kita akan ngebahas terkait dengan layanan non tatap muka BPJS Kesehatan. Ini seperti apa sih gitu? Dan nanti layanan tatap muka dari BPJS Kesehatan itu tuh ada apa saja? Pasti beragam ya. Monggo silahkan Bu Erna. Ya, baik Mbak Aya dan sahabat Sonora. Baik, terima kasih kepada seluruh sahabat Sonora, khususnya peserta JKN di wilayah DIY ya. Di wilayah DIY ini bahwa kami untuk kepesertaan saat ini di wilayah DIY itu sudah mencapai 100%. Nah, ini artinya bahwa seluruh masyarakat di wilayah DIY ini sudah mendaftarkan diri sebagai peserta JKN. Nah, tentu kami mengucapkan terima kasih ya seluruhnya, terutama juga untuk pemerintah daerah yang sudah mendukung upaya ya bahwa penduduk sudah terjamin untuk kesehatannya. Nah, untuk saat ini tentu kami dengan seiringnya sudah 100% menjadi peserta JKN ya, kami juga seharusnya ya, mungkin yang harus kami lakukan adalah memberikan seluas-luasnya kanal-kanal layanan ya, di mana peserta JKN jika ingin mengakses layanan ya, baik administrasi, informasi maupun pengaduan, itu kami membuka tidak hanya kanal tadi ya, tatap muka. Nah, kanal tatap muka ini kanal layanan yang kami berikan dengan adanya kontak fisik langsung ya. Jadi antara peserta dengan kami bisa mengakses layanan di kantor kami ya, di kantor kami selama ini yang kemarin-kemarin itu di kantor ya. Sehingga dengan banyaknya peserta yang mendaftar itu kantor kami penuh ya. Iya, dan pastinya penuh dan kesulitan melayani juga begitu dengan Ibu ya. Keterbatasan SDM kami ya. Itu kalau kami ada 2, kanal layanan tatap muka dan kemudian kanal layanan tanpa tatap muka. Nah, untuk tatap muka sendiri itu kami ada ini ya, kanalnya bisa melalui kantor kami, kantor cabang itu di kota Yogyakarta maupun di kantor kabupaten. Itu di kami membawahi Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kami juga mempunyai alternatif lain lagi. Itu lewat mobil keliling ya. Jadi kami menyediakan sarana mobil beserta sarprasnya untuk menjangkau ke lapisan masyarakat. Bisa melalui puskesmas, kemudian lewat kelurahan, kecamatan, seperti itu. Jadi kami langsung ke peserta menginformasikan bahwa kami ada layanan tadi mobil keliling. Kemudian ada lagi di mall pelayanan publik. Ya, ini kami kerjasama dengan masing-masing pemerintah daerah. Dan di sana ada di kota Jogja itu ada juga di sana. Kemudian tempatnya itu di komplek
balai kota di sana. Kemudian juga di Bantul juga sama. Kemudian di Kabupaten Gunung Kidul juga ada. Nah, ini yang kanal tatap muka. Nah, apa saja sih yang bisa diakses ya di kanal yang tatap muka ini? Semua. Jadi mulai dari administrasi kepesertaan, kemudian ingin mendapatkan informasi terkait JKN misalnya, ataupun pengaduan itu juga kami dapat dilayani di sana. Nah, yang kemudian ada satu lagi tadi kanal non tatap muka tadi, di mana pesertanya itu tanpa harus datang ke kami. Jadi kami menyediakan ya dengan perangkat ya, dengan menggunakan teknologi komunikasi maupun digital tadi. Jadi tidak harus di kantor tadi, karena dengan perkembangan teknologi ya, mungkin peserta JKN seluruh masyarakat Indonesia sudah melek dengan teknologi gadget ataupun internet itu. Nah, kami juga mengembangkan di sana. Jadi cukup peserta tidak perlu datang, cukup dari rumah bisa, kemudian menggunakan laptop internet juga bisa, gitu ya, di sana. Nah, kanal yang tatap muka itu juga ada. Kami menyediakan yang namanya mobile JKN, ya. Mobile JKN ini bagi peserta yang mempunyai HP mungkin Android, gitu ya, itu bisa melakukan install mobile JKN ya melalui Play Store. Nanti bisa di-download gitu. Nah, di sana banyak informasi yang didapat oleh peserta. Cukup mudah ya, cukup menginstall. Kemudian di sana banyak yang dimanfaatkan peserta. Misalnya ingin mengecek status pesertanya apakah aktif atau non aktif. Kemudian yang sekarang ini ya lebih mudah lagi itu dengan antrian online yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Heri ya sebelumnya. Bahwa peserta kalau ingin akses layanan itu cukup loh dari rumah menggunakan antrian tadi lewat mobile JKN tadi. Jadi hanya cukup dengan pencet di mobile JKN menu antrian gitu kan, itu bisa langsung nanti akan mendapatkan nomor antrian, kemudian silakan langsung menuju ke fasilitas kesehatan yang sudah ditentukan tadi. Nah, ini di sana. Termasuk yang peserta mandiri tadi, yang sektor mandiri di mobile JKN itu jika ingin mengetahui saya itu sudah membayar atau belum ya gitu. Ataupun peserta mandiri yang menunggak misalnya sampai setahun, saya nggak kuat membayar, saya ingin nyicil. Nah, bisa dilakukan di mobile JKN juga. Banyak manfaatnya, termasuk informasi-informasi terbaru tentang JKN. Nah, ini bisa dilaksanakan atau di ekspor di sana. Jadi banyak sekali manfaatnya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi BPJS Care Center 165. Nah, ini cukup dengan telepon. Ini kami 24 jam. Jika ada kesulitan misalnya peserta akses layanan misalnya, itu juga cukup dengan telepon 165, nanti akan diterima oleh operator di sana ya, di BPJS Kesehatan. Keluhannya misalnya kalau ada keluhan ataupun permintaan informasi ataupun pendaftaran itu bisa dilakukan juga. Nah, yang ini yang cukup mudah juga itu melalui Pandawa, panduan administrasi melalui WA, WhatsApp. Nah, ini WhatsApp ini cukup mudah saya kira ya, kalau selama ini masyarakat mungkin sudah familiar ya dengan WA. Nah, ini kami juga cukup mudah menyediakan Pandawa tadi di 08118165 165. Nah, di sana juga sama melalui WA, cukup dengan WA. Kemudian nanti ada link, kemudian nanti silakan diakses. Nah, di sana juga ada Pandawa itu tadi melalui 3 administrasi itu, kemudian informasi ataupun keluhan ya. Jadi tinggal memilih saja, cukup mudah. Jadi nanti ada menu-menunya seperti itu. Apakah ingin mendaftar administrasi misalnya melalui administrasi ya. Kalau ingin ingin mendaftar peserta baru gitu. Saya belum pernah punya JKN ini, saya mau mendaftar baru. Nah, ini silakan lewat Pandawa bisa. Lewat mobile JKN juga bisa, lewat care center juga bisa. Jadi seperti itu, cukup mudah. Kemudian ada lagi kami menyediakan website BPJS Kesehatan. Di sana juga bisa silahkan mengeksplor juga di sana. Nanti bisa minta informasi, misalnya mencari informasi-informasi mengenai tagihan, VE, kemudian ataupun ingin mendaftar, misalnya ada badan usaha baru, kemudian mendaftar, di sana juga disediakan informasi tersebut. Nah, ini jadi banyak sekali kanal-kanal kami ya. Jadi kami sudah menyediakan, silakan
seluruh sahabat Sonora khususnya peserta JKN bisa akses mana yang lebih mudah. Jadi kami memberikan akses seluas-luasnya ke peserta JKN ya, untuk kepentingan yang diinginkan. Jadi seperti itu. Kalau saya ingin apa, tidak perlu lagi datang ke kantor BPJS Kesehatan. Cukup mudah. Terutama untuk akses yang jauh ya, seperti itu. Oke, baik. Mungkin saya mau tanya dulu ke yang bagian tatap muka dulu ya, Bu Erna ya. Ini kan ada 4 ya yang bisa fasilitas yang diberikan kepada masyarakat yang bisa digunakan. Bisa datang ke kantor cabangnya, bisa menggunakan mendaftar atau mungkin dilayani di mobile customer service ya. Menggunakan mobilnya BPJS, kemudian mall pelayanan publik dan juga BPJS 1 gitu ya. Ini yang menarik adalah yang di mallnya gitu ya. Ini kalau di mall ini semua mall itu dalam artian apakah juga buka 24 jam dalam artian seperti yang di online atau seperti apa? Ataukah ini sistemnya sama seperti di kantor cabang dan juga kantor kabupaten atau kotanya gitu? Monggo. Baik. Terima kasih. Untuk yang MPP ya, mall pelayanan publik itu kami kerjasama dengan masing-masing pemerintah daerah. Tentu jam layani juga mengikuti aturan dari pemerintah daerah ya. Jadi ada beberapa hal yang penjadwalannya memang berbeda-beda. Kalau di kami untuk yang di kota Yogyakarta itu layanannya setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Jadi kami seminggu 3 kali dalam seminggu. Kemudian jam layanan mulai jam 8 sampai jam 14. Jadi seperti itu. Kemudian kalau yang di Bantul ya, kami juga membuka tetapi seminggu hanya 1 kali saja, yaitu setiap hari Jumat pukul 8.30 sampai dengan pukul 11. Kemudian yang di Gunung Kidul juga sama, kami membuka dalam seminggu hanya 1 kali saja. Jadi itu sesuai dengan mungkin keterbatasan SDM kami juga ya. Jadi juga kita melihat dari banyaknya peserta yang berkunjung juga, melihat evaluasi tersebut. Jadi kalau yang di Gunung Kidul kami buka dari mulai jam 8 sampai jam 15. Jadi seperti itu. Oke, baik. Kalau untuk layanan yang mobile-nya Ibu, ini kita bisa tahu misalkan mobilnya BPJS berhenti di sini nih, kita bisa datang nih ke situ atau mungkin ke lokasi ini. Nah, ini diinformasikannya melalui mana, Bu? Ya, yang mobil keliling tadi ya. Mobil keliling kami biasanya kerjasama dahulu. Misalnya di puskesmas itu ya. Kami sudah menghadirkan begitu ya. Kami sudah menjadwalkan seminggu sebelumnya. Jadi dalam seminggu ke depan kami sudah menjadwalkan. Misalnya hari pertama setiap Senin nanti kami ke puskesmas mana, Selasa ke kecamatan mana, kemudian Rabu. Nah, dari situ kami langsung kirim. Jadi kami informasikan ke seluruh warga gitu ya, seluruh itu melalui kelurahan, kecamatan seperti itu. Nanti kita sama-sama men-sharekan semuanya melalui grup-grup di kecamatan, kelurahan seperti itu. Berarti dari ini mobilnya ini mobil layanannya datang ke suatu lokasi yang memang sudah ditembusi sebelumnya begitu ya, Ibu ya. Betul. Baik. Ini lengkap banget ya sahabat Sonora. Kita baru ngobrol di satu sesi loh Ibu ya. Ini sudah banyak terinformasikan informasi dari BPJS Kesehatan. Nanti masih kita akan informasikan lagi, masih ada sesi 2, 3 dan juga 4. Ini Ibu kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan pastinya di sesi berikutnya buat sahabat Sonora yang mau bergabung. Ini sudah ada 2 pertanyaan Ibu yang masuk. Baik. Kita sapa nanti setelah ini. Bagi sahabat Sonora yang mau bergabung lagi, ini boleh banget karena kebersamaan kami masih sampai dengan pukul 2 siang nanti, masih sekitar 45 menit ya. Silakan di 0817 5483 200 atau sahabat Sonora yang mau telepon langsung bersama kami ini bisa di 0274 557762. Sahabat Sonora juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di www.jogjastreamer.com karena kami segera kembali terkait dengan tema kita pada hari ini. Ini terkait dengan layanan non tatap muka BPJS Kesehatan. Silahkan sahabat Sonora yang mau bergabung. Kita juga masih berbincang bersama dengan Kepala Bagian Mutu Layanan Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, ada Ibu Erna Diah Ekawati. Ibu Erna, kita jeda dulu. Kita lanjutkan setelah ini. Buat sahabat Sonora tetap stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta.
Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, Sobat Sonora, masih kami hadirkan untuk Anda informasi di hari ini, edisi 19 Juli 2024. Kita masih bersama dengan BPJS Kesehatan. Masih di tema kita pada hari ini adalah layanan non-tatap muka BPJS Kesehatan. Ini masih bersama dengan Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, ada Ibu Erna Dia Ekowati, yang pastinya juga masih membersamai sampai dengan pukul 2 siang nanti. Kalau tadi kita sudah sedikit diedukasi terkait dengan apa saja sih sebenarnya layanan non tatap muka dari BPJS Kesehatan gitu ya. Ternyata ada 2 jenis yang mungkin bisa teman-teman akses juga. Ini di layanan karena layanan tatap muka dan juga layanan non tatap muka begitu ya, atau mungkin tanpa tatap muka. Yang mungkin sahabat Sonora juga di rumah sudah pada punya JKN Mobile. Ini informasinya semuanya lengkap banget di situ ya. Karena saya juga punya, saya melihat ya Ibu ya. Ini juga ternyata layanannya semuanya lengkap banget. Jadi nggak ada alasan sahabat Sonora kurang tahu nih sama layanannya, enggak ya, karena semuanya sudah tersedia di JKN Mobile-nya. Bisa dibaca-baca, bisa coba-coba diklik ini apa ya isinya, ini apa isinya. Baik, Ibu mungkin terkait dengan informasi lagi. Untuk jadwal MPP itu seperti apa sih dan itu kapan aja? Monggo silahkan. Ya, jadwal MPP ya, Mall Pelayanan Publik tadi. Jadi tadi sudah ini ya kami sampaikan bahwa untuk yang di kota Yogyakarta itu kami membuka dalam seminggu 3 kali. Itu ya. Jadi setiap hari Senin, Rabu, Jumat itu pukul 8 sampai jam 14 itu yang kota Yogyakarta. Nah ini kantornya di komplek kantor Pemkot Yogyakarta. Sahabat Sonora jika ada yang khususnya peserta JKN ya untuk melakukan ingin perubahan data ataupun minta informasi, permintaan ataupun keluhan, bisa langsung datang ke MPP tadi ya. Jadi silakan setiap Senin, Rabu, Jumat. Kemudian di Kabupaten Bantul juga sama. Kami membukanya setiap hari, buka layanan setiap hari Jumat mulai jam 8.30 sampai dengan jam 11 siang. Itu juga tempatnya di Komplek Pemda Bantul di sana. Jadi kami di sana banyak instansi ya, ada beberapa instansi baik vertikal maupun pemerintah daerah di sana, semuanya ada di sana. Jadi kalau di MPP itu seluruhnya bisa, misalnya ternyata nicknya tidak link dengan Dukcapil. Nah, silakan bisa langsung ke Dukcapilnya, baru ke BPJS Kesehatan. Itu cukup mudah di sana. Termasuk ada layanan yang dibiayai oleh pemerintah daerah misalnya, itu di kota itu ada jam kesres namanya. Jadi kalau ingin mendaftar melalui yang dibiayai oleh pemerintah daerah itu juga ada di pelayanan publik tadi MPP. Jadi cukup inilah ya, luas. Jadi pelayanan banyak sekali di sana, satker yang melayani seperti itu. Jadi cukup satu akses. Seluruhnya bisa terpenuhi keinginan. Oke, baik Bu Erna, ini saya juga pengen tahu nih, sebenarnya ini bisa menjadi wawasan juga ya buat sahabat Sonora ketika membuka 2 layanan ya Bu ya, ada tatap muka dan juga tanpa tatap muka. Sebenarnya yang paling rame digandrungi gitu ya teman-teman dari JKN Mobile atau mungkin teman-teman pengguna ini lebih kemana sih Ibu, condongnya kemana, ramenya di mana? Untuk sekarang condongnya sudah mulai beralih ya ke mobile JKN. Ke mobile JKN. Ya, karena ini ya peningkatannya cukup lumayan karena waktu saat memudahkan saat akses layanan. Nah di sana, jadi peserta cukup akses mobile JKN tadi ataupun melakukan perubahan data gitu ya, perubahan data ataupun informasi itu sudah ada di mobile JKN semuanya. Jadi sudah mulai beralih. Jadi sudah beralih ke digitalnya ya. Sudah mulai ada kenaikan peningkatan. Nah di kantor kami tetap masih nomor 2 gitu ya. Jadi setelah mobile JKN kemudian datang di kantor kami juga sudah mulai berkurang lah ya kunjungannya. Jadi sudah melek dengan teknologi. Oh ternyata mudah loh menggunakan mobile JKN, enak loh katanya seperti itu. Termasuk jika ada keluhan tadi cukup melalui mobile JKN saja ataupun tadi care center. Gitu ya. Jadi cukup telepon dari rumah ataupun silakan datang ke MPP tadi.
Jadi seperti itu boleh, silakan. Ataupun melalui mobil keliling tadi di kami, seperti itu. Oke, baik. Ini tapi kalau untuk yang layanan non tatap muka gitu ya, atau mungkin tatap muka, biasanya tuh kalau yang dilayani bersama dengan petugas dari BPJS Kesehatan tuh biasanya dari masyarakat sendiri apa Bu, keluhannya atau mungkin permasalahannya dari teman-teman tuh seperti apa sih biasanya? Ya. Kalau dari peserta JKN sendiri ya banyak yang ngurusi terkait dengan perubahan data. Oh, perubahan data. Ya, ada yang pindah Vaskes, ada yang mereka pindah KTP. Ya, pindah KTP. Ternyata saya misalnya ada peserta yang dulunya di Bantul, sekarang sudah pindah ke kota. Nah, itu memang kan wajib melakukan perubahan data. Makanya sudah silakan datang. Kebanyakan di administrasi. Dan ataupun pendaftaran ya, jadi misalnya dari perusahaan, kemudian dia sudah resign, ingin mendaftar kembali ke mandiri, sektor mandiri tadi, silakan bisa juga. Rata-rata perubahan data. Perubahan data ya. Ya. Oke, baik. Tapi kalau untuk dari segi layanan, sebenarnya untuk perubahan data yang kita bisa datang atau tatap muka dan juga non tatap muka yang kita bisa online, lebih mudah yang mana sih Ibu? Sama-sama mudah. Sama-sama mudah ya. Sama-sama mudah ya. Karena yang tatap muka tadi mulai dari mobil keliling itu kan layanannya hampir sama. Sama dengan kami yang di kantor kami. Ya, kemudian di MPP juga sama. Jadi kami tidak ada perbedaan layanan baik di non tatap muka maupun di tatap muka. Jadi sama. Hampir semuanya ya sama kami layani seperti itu. Baik. Mungkin tapi perbedaannya lebih kepada kalau non tatap muka atau misalnya lewat online mungkin teman-teman melakukan pengubahan data, memasukkan datanya mandiri ya Ibu ya. Tapi kalau mungkin tatap muka nanti bisa dilayani dan dibantu sama petugas BPJS begitu ya. Tergantung dari ini ya. Biasanya kalau sudah sepuh-sepuh misalnya itu senangnya di kantor. Di kantor dilayani begitu ya Ibu. Jadi lebih interaktif gitu ya. Kalau yang muda-muda itu sudah melalui mobile JKN seperti itu. Oke, baik. Sahabat Sonora, ini boleh banget yang mau bergabung bersama kami. Ibu, ini saya bacakan satu dulu, boleh ya? Ini terkait dengan tadi Mbak Ilma ya, yang sudah bergabung. Sebentar saya buka dulu. Ini tadi pertanyaannya, ini Mbak Ilma di Godean. Saya mau tanya Ibu, kemarin saya sudah pakai antrian online, tapi kondisi BPJS saya ini tidak aktif. Ini nggak tahu kenapa padahal sudah membayar. Ini yang error BPJS aplikasinya atau seperti apa? Kemudian kalau misalnya aplikasinya sedang error, kita bisa menghubungi kemana? Monggo silahkan. Baik, selamat siang Mbak Ilma. Baik, terkait dengan antrian online gitu ya, sudah mungkin ini dari peserta mandiri ya. Jadi kalau dari peserta mandiri non aktif gitu ya, biasanya kalau belum membayar iuran misalnya biasanya non aktif gitu ya. Mungkin bisa dicek awalnya, buka dulu bisa di aplikasi mobile JKN tadi. Nah, kemudian nanti bisa dicek di menu status peserta. Jika non aktif, kemudian dicek lagi ke riwayat pembayaran. Nah, di sana apakah sudah pembayaran semua sudah masuk gitu ya. Sudah masuk tag iurannya. Nah, jika memang sudah melakukan pembayaran iuran secara rutin, ternyata masih nonaktif, bisa silakan bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, ataupun tadi di menu mobile JKN, nanti di menunya di aplikasi informasi dan keluhan. Nah, nanti tinggal di chat di sana, silakan keluhannya, kemudian nanti disampaikan bukti bayarnya, nanti kan akan kami cek. Jadi akan kami cek, kemudian nanti akan kami umpat feedback kembali. Jadi akan kami chat kembali, jika dimungkinkan mungkin kami akan telepon seperti itu. Oke, baik. Jadi tata cara atau prosedurnya nanti seperti itu kurang lebih ya. Oke, baik. Ini masih ada 2 pertanyaan yang baru aja masuk, Ibu. Nanti kita bacakan setelah ini, kita jeda terlebih dahulu. Buat sahabat Sonora juga yang mau bergabung, ini masih kesempatannya masih panjang. Kita masih punya 30 menit lagi. Silakan yang mau bergabung di 08175483 200 atau ke telepon kami yang mau ngobrol langsung. Ini boleh banget, silahkan di 0821 75 557762 dan pastinya juga kami hadirkan untuk Anda informasi di hari ini. Masih berbincang bersama dengan BPJS Kesehatan, sahabat Sonora. Ini masih terkait dengan tema kita pada siang hari ini,
adalah layanan non tatap muka BPJS Kesehatan, masih bersama dengan Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, ada Ibu Ernadia Ekowati. Silakan sahabat Sonora, kami tunggu sampai dengan pukul 2 siang nanti di 08175483 200. Kami segera kembali. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi di edisi kali ini 19 Juli 2024, dan pastinya sahabat Sonora kami hadirkan untuk Anda sampai dengan pukul 2 siang saja. Silahkan yang mau bergabung, kami tunggu di WhatsApp kami di 08175483 200, atau sahabat Sonora juga pastinya bisa mendengarkan kami melalui streaming di www.jogjastreamer.com, karena kami masih hadir sampai dengan nanti pukul 2 siang. Terkait dengan tema kita pada siang hari ini, sahabat Sonora, adalah terkait dengan layanan non tatap muka BPJS Kesehatan. Kita juga masih berbincang bersama dengan Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, ada Ibu Ernadia Ekowati. Baik Bu Erna, saya izin bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk ya di edisi kali ini. Di sini sudah ada dari sebentar. Ada Mas Ilham ya, selamat siang. Untuk layanan non tatap muka, semisal kita sudah minta dilayani tapi kurang mantep begitu Ibu, apakah boleh datang lagi? Ini untuk layanan yang tatap mukanya saja. Terima kasih, monggo silahkan. Baik, Mas Ilham ya. Kalau memang dirasa yang mengakses non tatap muka itu kurang ya, misalnya belum bisa, silakan. Jadi silakan datang melalui kanal yang tatap muka. Itu bisa di MPP tadi, bisa di kantor kami, baik di kantor cabang maupun di kantor kabupaten. Kalau memang lokasinya di kabupaten seperti itu, silakan. Jadi kami membuka seluas-luasnya mana yang lebih memudahkan seperti itu. Oke, baik. Ya. Kalau untuk layanan, apalagi pendataan, Ibu ada masa-masa kayak contoh misalkan kalau nggak segera diurus nanti kayak kadaluarsa apa segala macam kan, ada nomor BPJS-nya ya. Nah, itu kita juga harus segera kan berarti Bu? Ya. Kalau misalnya ada perubahan data gitu ya, ternyata contohnya yang sering terjadi itu adalah pendataan mengenai kepesertaan yang PBI. Yang peserta bantuan iuran ya. Jadi yang penerima bantuan iuran biasanya yang sering kali terjadi adalah ada pendataan ulang oleh Kementerian Sosial ataupun pemerintah daerah. Jika datanya belum sesuai, maka ada dinonaktifkan. Yang seperti itu kadang-kadang tahu-tahu nonaktif untuk berobat. Nah, jika ada kendala seperti itu, silakan bisa menghubungi kanal kami yang tatap muka tadi. Jadi untuk kami cek kembali nanti riwayatnya seperti apa, kami informasikan. Nah, kemudian solusinya bagaimana, itu juga nanti dapat kami sampaikan seperti itu. Baik. Seperti itu Mas Ilham ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Kemudian kita ke WhatsApp berikutnya, ada dari Mbak Lala di Kota Gede. Ini bukan Mbak Lalanya Rafathar ya. Mau tanya Kak, selamat siang. Kelebihan dan kekurangannya dari layanan 2 tadi apa ya? Ini layanan tatap muka dan non tatap muka ya. Monggo silahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Lala. Jadi sebenarnya kelebihan dan kekurangan tergantung dari peserta sendiri ya. Mana yang lebih mudah saja. Kalau memang bisa ya mengoperasionalkan gadgetnya, kemudian sering WA, sering ini sama. Jadi kalau yang non tatap muka, contohnya Pandawa tadi hanya menyiapkan KTP, KK disiapkan dulu keperluannya apa, misalnya perubahan data. Nanti cukup WA saja, WA seperti itu ya. Jadi nanti ada link diproses. Nah, nanti akan diinformasikan, kemudian tinggal upload fotonya tadi KTP, KK seperti itu. Kemudian proses selesai. Nanti akan dikirim pesan balik oleh tadi Pandawa tadi bahwa proses selesai. Nah, nanti ceknya bisa dicek di Pandawa tadi, Mobile JKN. Jadi seperti itu. Contohnya pindah vaskes gitu ya. Kalau sudah punya Mobile JKN, silakan Mobile JKN itu langsung begitu pindah, langsung pindah. Nah, nanti berlakunya tanggal 1 mulai bulan depan. Seperti itu. Nah, kalau yang di Pandawa tadi juga sama. Begitu melakukan akses tadi perubahan data misalnya, nanti akan diinformasikan bahwa proses administrasi sudah berhasil dilakukan. Maka nanti dicek kembali caranya untuk mengecek itu lewat aplikasi Mobile JKN tadi. Nah, kanal tatap muka juga sama mudahnya, tinggal datang, keperluannya
yang dimaksud seperti apa, Mhm. nanti akan kami layani langsung seperti itu. Akan kami berikan nomor antrian, kami jelaskan persyaratannya, kemudian mengisi formulir yang harus diisi, misalnya silakan nanti tinggal menunggu panggilan saja seperti itu. Jadi sama-sama mudahnya, mana Sama-sama yang mudah. ya, betul. Oke, baik. Sebenarnya sama-sama mudah, tapi kalau ngomongin plus minus semuanya ada plus minusnya ya. Iya. Plusnya adalah kalau misalnya yang online adalah mungkin nggak perlu ngeluarin uang bensin ya Iya. Ibu ya. Tapi harus ngeluarin uang buat data, pakai Iya, data ya. sama, Tapi iya. kalau misalnya untuk yang tatap muka ini teman-teman juga harus datang ke lokasinya, nunggu jam bukanya juga gitu ya, Iya. dan harus antri juga Iya. begitu ya. Jadi tetap plus minus, tinggal pengen atau mungkin sukanya yang mana, yang kira-kira lebih fleksibel yang mana. Seperti itu ya Ibu ya. Terima kasih Mbak Lala di Kota Gede sudah bergabung bersama kami. Kemudian ini kita ke pertanyaan selanjutnya, ada Mbak Ambar di Timoho. Selamat siang Ibu, untuk perubahan data semisal kita bingung pakai aplikasi JKN tapi pengen minta diajarin aja, ini apakah boleh datang ke layanan tatap mukanya hanya untuk sekedar diajarin caranya aja Ibu, dan apakah petugasnya mau melayani yang seperti ini? Terima kasih. Monggo silahkan Bu Ya, Erna. baik, terima kasih Mbak Ambar. Sangat boleh sekali, amat sangat boleh. Kami sekarang banyak ya, hanya ingin penasaran. Penasaran. Biasanya saya Kipiye to Mbak gitu ya. ya, biasanya itu ini kartu. Kartu. oke. Ya, kadang-kadang saya nggak punya kartu, gitu. Minta dibuatkan kartu. Ya, saat ini memang kami tidak menerbitkan kartu lagi, cukup dengan KTP ataupun kalau mengingat KIS digital tadi Oke, yang ya ada di betul-betul. mobil JKN. Nah, biasanya kami langsung menginstalkan. Ada petugas kami nanti yang keliling. Ya, namanya ini ada petugas kami, mulai dari satpam juga bisa nanti dibantu. Nah, kemudian service officer juga ada di kami, nanti akan keliling. Mana-mana yang hanya keperluannya untuk menginstalkan, kami bantu seperti itu. Oke, Ya. baik. Jadi ini semuanya karena semuanya sudah teredukasi ya Ibu ya. Ya. Jadi semuanya juga bisa Ya. bisa menggunakan ya. Ya. Bisa menggunakan ya. Ini pastinya boleh banget Mbak Ambar di Timoho ya. Boleh ketika mungkin bingung ketika menggunakan aplikasi JKN, pengen tahu tapi gitu ya, supaya mungkin bisa melakukannya mandiri setelah itu atau Ya. mungkin next ke depannya, ini boleh datang langsung ke kantor. Kalau Timoho tuh berarti kantor BPJS-nya di mana Ibu? Di Gedung Kuning, Di Gedung Kuning, 130A, ya. sebelahnya Oke. kantor Dagadu itu. Bu. Oh, oke, di sebelahnya Dagadu ya. Ini boleh banget langsung datang aja Mbak Ambar ya. Ini nanti minta diajarin, petugasnya pastinya semuanya ramah-ramah. Seperti itu ya. Terima kasih Mbak Ambar di Timoho. Satu lagi Ibu, ini dari Mas Agung, tidak disebutkan di mana ya. Selamat siang Ibu, untuk jam buka kantor BPJS di setiap wilayah ini apakah sama? Terima kasih. Monggo silakan Baik, Ibu. ya. Mas Agung, ya. Kalau untuk layanan kami di kantor ya, kantor BPJS Kesehatan baik di cabang maupun kantor kabupaten, itu kami seluruh Indonesia sama. Mulai jam 8 sampai jam 15. Nah, ini tergantung wilayahnya ya. Misalnya wilayah barat WIB gitu ya, WIT ya, itu beda-beda ya, tetapi sama jamnya, mulai jam 8 sampai jam 15 seperti itu. Oke, baik, seperti itu ya. Terima kasih Mas Agung yang sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Baik, ini semua pertanyaannya sudah dibacakan ya semuanya ya. Mudah-mudahan terbantu, terjawab. Ini bagi sahabat Sonora yang masih mau bertanya, boleh banget, kita masih punya waktu sekitar 18 menit lagi. Silakan di 0817548300. Sahabat Sonora juga pastinya bisa bergabung bersama kami. Kami tunggu sampai dengan pukul 2 siang nanti. Tetap stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, Sobat Sonora, masih kami hadirkan informasi untuk Anda di siang hari ini, edisi 19 Juli 2024, dan pastinya juga kami hadirkan untuk Anda informasinya. Silakan Sobat Sonora yang mau bergabung bersama kami, ini boleh banget, kami tunggu sampai dengan pukul 2 siang nanti. Jadi kebersamaan kami ini masih sekitar 16 sampai dengan 17 menit lagi. Silakan di WhatsApp kami di 0817548300 atau bisa juga melalui telepon kami yang mau ngobrol langsung di 0274557762. Mohon maaf Bu Erna, ini di sini masih ada yang bergabung lagi ternyata ya. Ini kita bantu bacakan. Ada Bapak Dwi di
Karangjati, Sleman. Selamat siang Ibu, apa saja yang tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan? Saya pernah disuruh beli obat sendiri. Terima kasih. Monggo silahkan Ibu. Baik, Mbak ya. Pak Dwi ya. Nah, untuk peserta JKN ya seluruhnya, ada beberapa hal yang tentunya dijamin dan tidak dijamin. Nah, untuk layanan yang tidak dijamin, salah satunya adalah tadi yang tidak sesuai prosedur, nih ya. Misalnya berobat ke rumah sakit atau ke vaskes yang tidak kerjasama dengan kami, ataupun contohnya tadi adalah upaya untuk menyakiti diri sendiri, gitu ya. Yang sering kemarin itu ada beberapa kasus yang contohnya gitu ya. Jadi menyakiti itu juga tidak dijamin. Kemudian ada untuk estetika atau kecantikan itu juga tidak. Kemudian nafsa. Nah, untuk obat-obatan sendiri itu jika sesuai indikasi medis dan itu memang diberikan oleh dokter, itu seharusnya dijamin. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini ya, untuk Pak Dwi ataupun dengan peserta JKN yang lain ya, jika ada hal-hal yang memang itu perlu diklarifikasi kepada kami, tolong disampaikan kepada kami. Ya, jadi contohnya kok obat disuruh beli sendiri misalnya seperti itu. Nah, itu silakan Bapak Ibu semua peserta JKN ya, ataupun sahabat Sonora tadi bisa menghubungi kami. Di kami ada yang di rumah sakit itu namanya BPJS 1. BPJS siap membantu di sana. Itu kami ada petugas yang mobile keliling. Terutama misalnya ada rumah sakit ya, rawat inap. Kami biasanya keliling mengunjungi peserta-peserta. Nah, jadi seperti itu. Ataupun kami di rumah sakit memasang figura foto. Di sana ada foto petugas BPJS Kesehatan. Kemudian ada sebelahnya lagi petugas dari rumah sakit. Di sana ada nama dan nomor HP-nya. Nah, seluruh peserta JKN ini silakan dapat mengakses nomor tersebut. Di nomor tersebut nanti disampaikan keluhannya atau informasi apa bisa disampaikan. Nah, jika ada tadi ya misalnya kok disuruh membayar misalnya seperti itu, padahal harusnya di cover gitu ya. Misalnya seperti itu ya, itu nanti kami akan klarifikasi kembali ke rumah sakitnya. Ya, harapan kami jangan sampai ditunda ya. Misalnya ada saat itu ada kasus, misalnya jika perlu jangan bayar dulu, misalnya telepon ke kami, hubungi kami dulu, silahkan. Jadi seperti itu kami langsung akan menghubungi ke pihak rumah sakitnya. Biar nanti BPJS bisa meng-cross check langsung kepada pihak rumah sakit maupun vaskes-vaskesnya ya. Oke, baik. Seperti itu Pak Dwi ya. Terima kasih yang ada di Sleman sudah bergabung bersama kami. Dan pastinya juga ini sahabat Sonora masih kami tunggu yang mau bergabung. Tapi kita lanjutkan dulu perbincangannya Ibu terkait dengan mungkin BPJS online gitu ya, yang baru gitu. Ini apa sih dan ini seperti apa? Monggo silahkan. Baik. Salah satu kanal tadi ya, kanal tatap muka tadi kami menyediakan yang namanya BPJS online. Nah, BPJS online sendiri itu kanal layanan tanpa tatap muka itu melalui aplikasi video conference. Nah, sekarang itu kan banyak nih ya kalau yang di instansi perusahaan itu sering menggunakan Zoom gitu ya. Nah, kami juga sama membuka layanan itu kami kerjasama dengan saat ini instansi. Itu kami bisa kerjasama dengan kelurahan ataupun kecamatan yang sekarang ini kami kerjasama. Kemudian di sana jika kami kecamatannya biasanya nanti menginformasikan nanti BPJS Kesehatan akan ada layanan online BPJS online. Nah, kami dibantu oleh petugas kelurahan tadi. Petugas kelurahan menyediakan sarana tadi konferennya mulai dari laptop, kemudian jaringannya, video. Nah, nanti akan dipandu oleh pihak petugas dari kelurahan tersebut. Misalnya peserta datang, nah itu kami langsung melakukan tatap muka melalui video conference. Jadi keperluannya apa, kemudian nanti kami edukasi sebentar, kemudian kami proses, selesai pulang. Ya, jadi dengan tatap muka otomatis ya. Jadi walaupun online tetapi bisa tatap muka dengan petugas kami seperti itu. Jadi lebih enak lah ya. Itu BPJS online. Oke. Itu udah banyak yang mengakses belum Ibu? Sudah lumayan ya. Tapi kami baru seminggu itu sekali. Oh, baru seminggu setiap sekali. Rabu kami membuka layanan itu. Jadi di seluruh wilayah kantor BPJS atau seperti apa? Ya, kami membukanya menginformasikan Zoom-nya nomornya sekian, gitu ya. ID-nya ini silakan diakses. Jadi kami membuka.
Jadi membuka iya, lebar, iya. kami kan hanya tinggal nanti tatap muka satu-satu seperti itu ya. Jadi Oke. Itu berarti bisa diakses umum ya Ibu bisa, ya? ya. Oke, Sangat bisa. baik. Ya. Oke. Boleh dicoba ya pastinya. Dan sahabat Sonora juga ini informasi ini nanti bisa teman-teman akses juga karena memang untuk BPJS sendiri juga terbuka untuk siapapun ya Ibu ya yang mungkin pengen mengakses, kemudian pengen dibantu untuk pelayanannya. Mungkin yang belum bisa secara online nanti pengen tahu caranya online seperti apa juga pastinya bisa membantu karena juga BPJS Kesehatan juga ini adalah layanan publik yang biasanya teman-teman yang kesulitan mungkin sungkan begitu ya Bu untuk minta tolong, tapi sebenarnya nggak apa-apa ya Bu ya. Nggak apa-apa. Silakan. Jadi kami membuka seluas-luasnya, baik peserta JKN ataupun yang belum pernah, belum menjadi peserta JKN, meminta informasi akan kami berikan. Jadi akan kami sampaikan bahwa JKN seperti ini karena memang sesuai dengan undang-undang ya bahwa seluruh penduduk Indonesia jadi seluruh penduduk wajib menjadi peserta JKN, bahkan termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia ya minimal 6 bulan dan bekerja itu wajib mendaftarkan seperti itu. Baik. Karena kewajiban itulah jadi kami juga harus siap melayani. Jadi melayani seluruh warga negara Indonesia seperti itu. Oke, baik Bu Erna, ini mungkin kita masuk ke statement closing. Boleh disampaikan kembali tadi terkait dengan dua layanan yang dihadirkan ya dari BPJS Kesehatan, ada tatap muka dan non tatap muka. Mungkin boleh diulas singkat Ibu, monggo. Baik, seluruh ya, sahabat Sonora, baik peserta JKN maupun belum ya. Jadi kami dari BPJS Kesehatan memberikan kanal-kanal layanan baik non tatap muka maupun tatap muka. Di sana ada layanan administrasi, pengaduan dan informasi. Bapak Ibu ataupun sahabat Sonora silahkan mengakses sesuai dengan kebutuhan seluruhnya ya, seluruh warga negara Indonesia ya, silahkan mengakses. Jadi kami sangat terbuka dan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Bahkan kami juga bersedia dan siap jika ada suatu kelompok ingin meminta informasi. Jadi memberikan informasi, kami diminta informasi, kemudian memberikan layanan informasi, yaitu melalui sosialisasi. Kami juga siap sosialisasi sekaligus tadi membuka kanal layanan di sana juga siap juga. Jadi kami membuka, monggo silahkan seluruh ya, khususnya seluruh warga DIY silahkan mengakses. Jadi seperti itu. Oke, baik. Untuk sosial media atau mungkin kontak yang bisa dihubungi untuk teman-teman yang pengen tahu ya Ibu ya, dalam artian mungkin pengen mengundang BPJS ke salah satu wilayah, ke Vaskesnya, atau mungkin ke teman-teman biasanya kalau ibu-ibu posyandu dan lain sebagainya pengen diedukasi juga terkait dengan ini misalnya itu. Ini bisa sih nggak Bu mengundang secara pribadi begitu? Bisa, jadi bisa ya. Jadi untuk seluruhnya sahabat Sonora itu jika ingin mengadakan sosialisasi, yang pertama Bapak Ibu sahabat Sonora itu bisa menghubungi kami atau mungkin bisa datang langsung, bisa bersurat juga silahkan. Itu dijadwalkan kapan seperti itu ya. Nanti kami akan menjadwalkan juga, silahkan. Nanti kami juga akan menjadwalkan dan nanti akan kami lakukan sosialisasi seperti itu. Oke, baik. Dan semua layanannya ini bisa digunakan untuk umum ya Ibu ya? Ya, untuk umum. Oke, baik. Ada mungkin yang mau disampaikan Ibu? Cukup ya, oke baik. Dan terima kasih sahabat Sonora yang sudah bergabung bersama kami di hari ini. Pastikan ini sahabat Sonora semuanya sudah memiliki BPJS dan pastinya ini wajib ya Ibu ya. Tadi yang dikatakan Bu Erna semuanya wajib. Kalau pengen lebih mudah lagi menggunakan mobil JKN gitu ya, karena ini semuanya dalam satu genggaman, dalam satu layanan, semuanya sudah ada. Mau antri bisa, mau cek rumah sakit bisa, mau pindah Vaskes itu juga bisa melalui aplikasi itu. Bahkan ketika kita mau mengkomplain salah satu mungkin klinik atau mungkin Vaskes, ini juga bisa melalui situ, pengaduan dan lain sebagainya, semuanya sudah lengkap. Jadi pastikan download juga aplikasinya JKN Mobile ya, Mobile JKN. Ini bisa di App Store atau mungkin di Play Store juga. Ini sahabat Sonora, karena kalau nggak punya BPJS nanti yang rugi juga teman-teman semua sendiri ya pastinya ya Ibu ya. Terima kasih Bu Erna ya informasi dan juga
edukasinya di siang hari ini. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman yang tadi sudah bergabung juga, yang mendengarkan di rumah, sahabat Sonora pastinya. Mudah-mudahan juga nanti lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya Ibu ya, pastinya siap, dengan ya. tema-tema baru dari BPJS Kesehatan. Baik, terima kasih sahabat Sonora yang sudah bergabung bersama kami. Setelah ini masih ada informasi yang kami hadirkan. Tetap di 97,4 Sonora FM Yogyakarta.